Kasus Balita Raya yang viral di Sukabumi adalah sebuah kisah tragis tentang bagaimana kemiskinan, keterbatasan akses layanan kesehatan, dan lemahnya sistem perlindungan sosial dapat berujung pada kehilangan nyawa seorang anak. Raya adalah seorang balita berusia sekitar 3 hingga 4 tahun yang tinggal di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namanya dikenal publik sejak kelahirannya karena ia lahir di pinggir jalan pada Oktober 2021, yang merupakan sebuah peristiwa yang membuatnya diberi nama Raya, sebab ia lahir di sebelah jalan raya. Namun, popularitas yang datang kemudian bukan karena keajaiban kelahirannya, melainkan karena kematian tragis yang dialaminya pada 22 Juli 2025. Keseharian Raya seringkali bermain di buah rumah panggungnya bersama ayam-ayam. Kondisi ini semakin memperburuk kenyataan bahwa ibu kandung Raya adalah seorang ODGJ dan ayahnya mengalami sakit TBC. Sebetulnya Raya sudah lama sakit namun orang tuanya tidak membawanya berobat dengan alasan tidak ada biaya. Hingga suatu hari Raya tidak sadarkan diri dan keesokan harinya dibawa oleh Iin Atsien yang membantu membawa Raya ke rumah sakit dan mengurusnya bersama relawan rumah teduh. Raya datang ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Tubuhnya dipenuhi cacing, dan dokter menemukan cacing keluar dari hidung, mulut, dan anusnya. Infeksi ini adalah Ascariasis, yang disebabkan oleh cacing gelang Ascaris lumbricoides. Infeksi semacam ini terjadi ketika anak-anak hidup di lingkungan dengan sanitasi buruk, tanpa air bersih, tanpa fasilitas pembuangan limbah yang layak, dan sering bermain di tanah tanpa alas kaki. Dalam kasus Raya, rumah panggung yang ditinggalinya memiliki kolong yang digunakan sebagai kandang ayam, sehingga sumber penularan sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari. Cacing yang bersarang di tubuhnya berkembang biak hingga beratnya mencapai sekitar 1 kg, menimbulkan komplikasi parah di saluran pencernaan, paru-paru, dan kemungkinan besar otaknya. Saat tiba di RSUD R. Syamsuddin SH, kondisinya sudah terlambat untuk tertolong meskipun sempat dirawat intensif di PICU selama 9 hari. Faktor sosial dan administratif memperburuk situasi ini. Orang tua Raya merupakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan hidup dalam kemiskinan ekstrim, sehingga pengurusan dokumen dasar seperti KTP, KK, dan BPJS tidak pernah selesai. Tanpa dokumen resmi, akses layanan kesehatan yang cepat dan murah menjadi sangat sulit. Padahal, anak-anak memiliki hak asasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan darurat tanpa syarat administrasi, namun dalam praktiknya birokrasi seringkali menghambat. Relawan dan tetangga yang peduli berusaha membawa Raya ke rumah sakit dan mengurus pembiayaan, namun kondisi tubuhnya sudah terlalu parah untuk diselamatkan. Pelajaran terpenting dari kasus Raya adalah bahwa hak hidup anak tidak boleh tergadaikan oleh kemiskinan ataupun birokrasi. Sanitasi yang baik, edukasi kesehatan masyarakat, dan pemberian obat cacing secara rutin sebenarnya dapat mencegah infeksi seperti yang dialami Raya. Sistem layanan kesehatan juga perlu jemput bola, mendatangi keluarga rentan sebelum terlambat. Perlindungan sosial harus dirancang agar anak-anak tetap mendapatkan perawatan medis meskipun orang tuanya tidak memiliki identitas atau kemampuan mengurus administrasi. Tragedi ini juga menjadi pengingat bahwa negara, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama. Tidak hanya orang tua yang harus mengawasi tumbuh kembang anak, tetapi aparat desa, puskesmas, dinas sosial, dan pemerintah kabupaten harus aktif mendata dan mendampingi keluarga dengan risiko tinggi. Dalam tragedi ini, pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada keluarga korban.